ketika awal pandemi, kalau saya nggak menjalankan bisnis sayur ini, mungkin sekarang saya udah selesai gitu. Jadi usaha saya ini udah bener-bener nggak ada gitu. Mungkin sekarang saya lagi apply lamaran kerjaan berhenti jadi pengusaha gitu. Kalau saat itu tidak menjalankan industri sayur. Kenapa? Karena saat industri sayurnya itu, usaha sayur itu jalan ketika kita benar-benar nggak ada penghasilan dan banyak beban yang harus kita tanggung saat itu. Saya Bayu Fajri Hadian, saya pengusaha di bidang event, sound system dan peralatan untuk event, tapi sekarang saya juga menjalankan sebuah bisnis delivery sayur, groceries. Sound system sebelum pandemi, khususnya akhir tahun 2019 itu sampai pada puncaknya di rata-rata average-nya itu sekitar 150 sampai 200 juta per bulan. Yang pasti kita kehilangan semua pemasukan kita ya, karena event langsung di cancel semua karena tidak ada perizinan untuk acara. Kalau kebingungan, bingung sekali karena kita dituntut untuk bisa menghidupi karyawan-karyawan dan juga untuk berbagai macam kewajiban yang harus kita selesaikan gitu ya. Sementara kanal pemasukannya tidak ada sama sekali. Jadi setelah 2 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya di bulan Mei waktu itu kebetulan istri saya di handphonenya ada notifikasi bahwa salah satu perusahaan groceries delivery, pengiriman sayur online saat itu overload, jadi dia tidak bisa melakukan pengiriman 1-2 minggu karena mungkin saking tingginya permintaan saat itu ya. Dari situ saya berpikir bahwa wah ternyata bidang ini sepertinya bisa jadi opportunity, bisa jadi kesempatan gitu. Kebetulan mertua saya juga ada kios gitu, toko kelontong di pasar, jadi dikasih tahu informasi kalau beli ini di sini, beli ini di sini, beli ini di sini. Saat itu kita supply-nya masih tradisional ya, masih dari pasar tradisional gitu. Medianya hanya menggunakan media Instagram aja dan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pemesanan. Jadi kita nggak perlu install aplikasi. Awal didirikan, saat itu kebetulan mau puasa, belum puasa. Itu omsetnya saat bulan puasa itu bisa tembus sampai 70 juta. 60-70 juta sebulan karena daya konsumsi masyarakatnya lebih besar lagi daripada season biasa gitu. Saya juga nggak tahu ya, mungkin karena orang kalau berpuasa cenderung lebih ingin masak di rumah, lebih banyak ingin mengkonsumsi gitu ya. Kalau ngelihat tren sebelumnya kita akan cenderung lebih fokus ke bahan makanan ini ya, manis ya, untuk orang berbuka puasa itu tinggi. Itu yang kayak apa namanya cendol, bahan kolak gitu ya. Itu tingginya hanya saat puasa karena sesudah puasa permintaannya hampir nggak ada. Dari sound system, angkat-angkat berat, jadinya angkat sayur. Milih-milih buah, sayur, cabai ini apa, sayur ini apa. Sempet ada kayak kejadian lucu-lucu juga ada. Ya, contohnya milih buah gitu, namanya tangan-tangan udah ngangkat sound, tangan-tangan kuat, milih-milih sayur, milih-milih buah sampai bonyok dipegangnya. Terbantu banget. Kayak, ya sedikit-sedikit kayak bisa nabung juga. Terus dia juga nyari job tuh jago banget sih, selalu ngusahain buat anak buah-buahnya itu yang buat gimana caranya biar bisa ngejob, bisa kerja.
ketika awal pandemi, kalau saya nggak menjalankan bisnis sayur ini, mungkin sekarang saya udah selesai gitu. Jadi usaha saya ini udah bener-bener nggak ada gitu. Mungkin sekarang saya lagi apply lamaran kerjaan berhenti jadi pengusaha gitu. Kalau saat itu tidak menjalankan industri sayur. Kenapa? Karena saat industri sayurnya itu, usaha sayur itu jalan ketika kita benar-benar nggak ada penghasilan dan banyak beban yang harus kita tanggung saat itu. Untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang situasinya masih nggak pasti seperti ini, kita semua tuh harus berani berubah.